adik-adik semua, bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online Komisi Anak Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Apakah kalian sudah siap untuk beribadah? Nah, sebelum beribadah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pastikan bahwa kalian sudah mandi. Jangan lupa gosok gigi ya. Yang kedua, berpakaianlah yang rapi, sebab kita mau beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, duduk yang manis, jangan bermain, atau jangan tidur-tiduran ya. Yang keempat, siapkan Alkitab di sampingmu, agar saat membaca firman, kamu bisa langsung membuka Alkitabnya. Bagi kamu yang belum bisa membaca, simak saja videonya dengan baik ya. Yang kelima, menyanyi dengan sungguh-sungguh saat puji-pujian berlangsung. Yang keenam, jangan lupa siapkan uang persembahanmu. Kamu dapat mengumpulkan dan menyimpannya di dalam amplop, dan saat kita kembali ke sekolah minggu, kamu bisa memasukkan uang persembahan yang sudah kamu kumpulkan tersebut ke dalam kantong kolekte yang diedarkan saat kita kembali beribadah di gereja. Nah, anak-anak, kalau kamu sudah lakukan semua itu, mari kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah. Hai anak-anak semuanya, apa kabar kalian di hari ini? Kita ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Anak-anak, hari ini Miss Natalia tidak sendiri loh. Miss Natalia ditemani oleh seorang teman. Penasaran ingin tahu siapa temannya? Teman yang di hari ini adalah Sekali ya, hari ini kita boleh bersama-sama ibadah sekolah minggu online. Anak-anak, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Miss, kita semuanya berdiri dan kita akan memuji Tuhan dengan lagu Setinggi-tingginya Langit. Dengan berdoa, semuanya sikap berdoa, dan Miss Natalia akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur kepadamu Tuhan untuk anugerah yang telah Engkau berikan bagi kami sehingga kami boleh beribadah sekolah minggu di hari ini. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau memberkati jaringan dan semua perangkat elektronik yang kami gunakan untuk beribadah di hari ini, sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhirnya dengan baik. Tuhan Yesus, ibadah kami di hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, semuanya masih tetap berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun
cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Ismail. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Kubuka Alkitab. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong kami, memimpin kami, meskipun kami beribadah secara online, tapi kami mohon tuntunan kuasa Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami fokus, kami memperhatikan, dan kami rindu, kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, demi nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Anak-anak, selama kurang lebih 3 minggu berturut-turut, kita sudah belajar firman Tuhan. Satu tema yang cukup menarik yaitu api dari surga. Kita sudah belajar tentang pribadi Nabi Elia, seorang nabi yang sangat takut kepada Tuhan, seorang nabi yang begitu taat kepada Tuhan dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita sudah belajar kisahnya bagaimana dia mengalahkan para nabi Baal ya, dan semua itu dia lakukan karena dia percaya dengan segenap hati kepada Tuhan. Nah, anak-anak, untuk minggu ini dan juga beberapa minggu ke depan kita akan belajar dari kisah sepasang suami istri, yaitu adalah ada yang tahu siapakah mereka? Benar sekali, mereka adalah Ishak dan Ribka. Nah, anak-anak, kita akan belajar hari ini dan juga beberapa minggu ke depan tentang bagaimana Tuhan pertama kali mempertemukan Ishak dan Ribka sehingga mereka bisa menjadi sepasang suami istri yang diberkati oleh Tuhan, dan lewat kehidupan mereka lahir bangsa yang besar yaitu bangsa Israel. Lewat keturunan mereka lahir juga Sang Juru Selamat yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang kisah Ishak dan Ribka, kita lihat dulu siapa itu Ishak dan siapa itu Ribka. Mungkin di antara kalian yang sedang menonton pada saat ini tahu siapa orang tua dari Ishak? Ada yang tahu? Benar sekali. Nama orang tua dari Ishak adalah Abraham dan Sarah. Nah, anak-anak, Ishak ini adalah anak perjanjian, anak yang dijanjikan Tuhan Allah kepada Abraham dan Sarah. Tahukah anak-anak, ketika Tuhan pertama kali memanggil Abraham keluar dari tanah kelahirannya, Tuhan berjanji kepada Abraham, "Abraham, aku akan membuat engkau keturunanmu menjadi bangsa yang besar. Ya, jumlahnya akan sangat banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut." Tetapi anak-anak, ketika Tuhan memberikan janji itu kepada Abraham, saat itu Abraham belum punya anak. Ya, Abraham tunggu mana janji Tuhan, dia menunggu, dan akhirnya di masa tuanya, ketika dia dan istrinya Sarah sudah tua, Sarah juga mandul, ya,
usianya mereka sudah tua dan Sarah merasa tidak mungkin, saya sudah tua, saya mandu, tidak mungkin punya anak. Tetapi Tuhan Allah, Dia Allah yang berjanji dan Dia Allah yang menepati janjinya. Dia memberikan Abraham dan Sarah seorang anak laki-laki, yaitu Ishak. Jadi anak-anak, kelahiran Ishak itu merupakan suatu mujizat. Kelahiran Ishak merupakan sesuatu yang istimewa. Jadi anak-anak, Ishak ini adalah anak perjanjian yang mewarisi janji-janji Allah, yang mewarisi semua harta kekayaan Abraham. Dan lewat Ishak, lewat kehidupan Ishak, lahirlah bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Dan lewat keturunan Ishak juga lahirlah Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia. Nah anak-anak, ketika Bapak Abraham sudah tua, lalu istrinya Sarah sudah meninggal, Bapak Abraham melihat anaknya Ishak ini sudah dewasa dan harus segera menikah. Ya, tetapi Bapak Abraham yang saat itu bersama dengan keluarganya tinggal di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, dia tidak ingin Ishak itu menikah dengan perempuan dari tanah Kanaan. Anak-anak tahu kenapa? Karena perempuan-perempuan yang ada di tanah Kanaan, mereka tidak percaya kepada Tuhan Allah. Ya, mereka percaya kepada patung, kepada dewa-dewa, mereka percaya kepada berhala-berhala. Dan Bapak Abraham tidak mau kalau Ishak punya istri dari tanah Kanaan. Ya, dia ingin istrinya Ishak adalah seorang yang percaya kepada Tuhan Allah. Ini hal yang sangat menarik sekali. Jadi Bapak Abraham ingin anak laki-lakinya ini, Ishak, mempunyai istri yang takut akan Tuhan, ya, yang percaya kepada Tuhan Allah. Lalu apa yang dilakukan oleh Bapak Abraham? Bapak Abraham memanggil hambanya, hamba yang sangat dia percayai. Bapak Abraham ini punya banyak hamba, dia orang yang kaya, tetapi hambanya yang ini sangat dia percayai. Siapa dia? Benar, dia adalah Eliezer. Bapak Abraham memanggil Eliezer hambanya, lalu Bapak Abraham memberitahukan kepada Eliezer bahwa Eliezer, kamu pergi ke tanah kelahiranmu, ke Mesopotamia. Kamu cari di antara keluarga-keluargaku perempuan yang cocok untuk dijadikan istri Ishak. Nah anak-anak, apa yang dilakukan oleh Bapak Eliezer? Bapak Eliezer dengan segenap hati, ya, karena dia adalah hamba yang taat, dia adalah hamba yang setia kepada Abraham, dan dia juga percaya kepada Tuhan. Dia mengikuti perintah tuannya. Dia mempersiapkan semuanya. Dia persiapkan unta, dia siapkan barang-barang yang berharga, emas, perak. Dia bawa ke Mesopotamia, ke tempat di mana Abraham berasal. Nah, Bapak Eliezer ini pergi, ya, pergi ke Mesopotamia. Ketika tiba di tanah kelahiran Abraham, Bapak Eliezer ini duduk. Dia duduk di sebuah sumur, di tepi sumur. Lalu dia berdoa sama Tuhan. Anak-anak, ini bukan pekerjaan yang mudah, ya. Di tempat yang dia mungkin bingung tempatnya, ya. Abraham pun tidak suruh pergi ke keluarga yang mana. Ya, ini sesuatu yang, aduh, sepertinya saya bingung ini. Ya, mungkin Eliezer saat itu merasakan hal seperti itu. Tetapi apa yang dilakukan Eliezer? Ini yang menarik anak-anak. Eliezer berdoa kepada Tuhan Allah. Anak-anak, jadi Eliezer ini sadar bahwa dia adalah manusia yang terbatas. Dia butuh petunjuk dari Tuhan. Mungkin ini tempat yang asing bagi dia. Dia harus mencari kemana istri bagi Ishak. Dia butuh petunjuk dari Tuhan. Lalu dia berdoa, ya. Ini yang menarik anak-anak. Ketika situasi yang dihadapi ini sulit, di tempat yang baru, di tempat yang asing bagi dia, dia memohon petunjuk dari Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan Allah,
Kiranya Engkau buat berhasil apa yang hari ini menjadi tujuanku datang ke Mesopotamia. Kiranya Tuhan menunjukkan kasih setia kepada hamba-Mu Abraham. Sekiranya ada gadis yang datang ke sumur ini, mengambil air, dan dia memberikan air itu untuk saya minum, juga memberikan air kepada unta-unta ini minum, maka dialah orang, wanita yang Tuhan pilih menjadi istrinya Ishak. Anak-anak, belum selesai Eliezer berdoa, tiba-tiba datanglah seorang perempuan. Alkitab mencatat di dalam Kejadian pasal 24 ayat 16 dikatakan di situ seorang perempuan yang berparas cantik. Siapa dia? Dia adalah Ribka. Betul sekali anak-anak. Dia adalah Ribka. Dia adalah perempuan yang cantik. Ya, perempuan yang sangat cantik, belum pernah menikah. Ya, jadi selain cantik ternyata Ribka ini juga rajin. Kenapa Guru Alim bilang dia rajin? Karena dia datang ke sumur untuk mengambil air. Berarti dia anak yang rajin ya. Dia datang ke sumur untuk mengambil air. Lalu apa yang Eliezer lakukan? Eliezer meminta air dari Ribka. Wah, anak-anak, Ribka ini seorang yang murah hati, seorang perempuan yang baik hati, bukan cuma cantik, rajin, tapi juga dia murah hati. Dia dengan senang hati dia memberikan air kepada Eliezer minum. Bukan cuma Eliezer minum, ternyata Ribka juga memberikan air. Dia berlari bolak-balik sumur, dia memberikan air juga kepada unta-unta yang saat itu dibawa oleh Eliezer. Jadi semua untanya diberi minum oleh Ribka. Luar biasa kan anak-anak? Wah, tahulah Eliezer bahwa Tuhan sudah menjawab doanya. Eliezer memperhatikan Ribka ini ketika dia mengambil air, memberi minum kepada unta-unta. Eliezer memperhatikan, benar sekali, ini adalah wanita yang Tuhan pilih. Sesuai dengan doa yang tadi saya naikkan kepada Tuhan, Tuhan menjawab doa saya, dan ini adalah wanita yang sudah dipilih oleh Tuhan. Nah anak-anak, ternyata setelah Eliezer bertanya kepada Ribka, siapakah engkau? Anak siapakah engkau? Ribka menjawab, saya adalah anak dari Betuel. Nah anak-anak, Betuel ini punya bapak namanya Nahor. Ternyata Nahor, ya kakek dari Ribka, Nahor ini punya hubungan saudara ya, bersaudara kandung dengan bapak Abraham. Jadi ternyata Ishak dan Ribka itu selain suami istri, mereka juga punya hubungan saudara. Nah anak-anak, luar biasa sekali kisah ini ya. Kita melihat Tuhan menolong Eliezer yang saat itu mencarikan pasangan. Kita melihat campur tangan Tuhan. Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Eliezer, dan juga kepada Ribka. Anak-anak, dari kisah Ishak dan Ribka ini ada banyak hal yang akan kita pelajari. Jadi selama 3 minggu ke depan kita akan mempelajari banyak hal tentang kisah Ishak dan Ribka. Bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada mereka. Bagaimana Tuhan mempertemukan mereka berdua. Tetapi khusus untuk hari ini, Guru Alim ingin kita belajar dari hamba Abraham, yaitu Eliezer. Apa yang bisa kita pelajari dari Eliezer anak-anak? Ada 2 hal yang ingin Guru Alim bagikan kepada kita semua di pagi hari ini. Yang pertama adalah Eliezer adalah hamba yang taat dan setia kepada tuannya. Eliezer percaya kepada Allah, tapi dia juga taat kepada tuannya Abraham. Ketika Abraham memanggil Eliezer untuk pergi mencarikan istri bagi Ishak, Eliezer dengan segenap hati dia mempersiapkan semuanya. Ketika dia diberi tanggung jawab itu, dia dengan segenap hati bekerja. Dia melakukan yang terbaik, pergi
ke tempat kelahiran Abraham. Mungkin bagi dia, aduh sampai di sana bagaimana, seperti apa, saya harus pergi ke siapa, saya harus cari di mana. Tetapi dia mau taat melakukan perintah Tuhannya. Ini yang menarik anak-anak. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga adalah anak-anak yang taat? Ketika kita diberikan tanggung jawab, mungkin dari papa dan mama di rumah, guru yang ada di sekolah, bagaimana dengan respon kita? Apakah kita menjadi anak-anak yang taat, dengar-dengaran, ataukah kita tidak taat dan dengar-dengaran? Guru Alin berharap kita menjadi anak-anak yang taat, kita menjadi anak-anak yang setia, ya, menjadi anak-anak yang bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada kita. Bertanggung jawab di rumah, kamu sebagai seorang anak, apa tanggung jawabmu sebagai anak di rumah? Lakukanlah itu. Kamu sebagai seorang siswa, apa yang menjadi tanggung jawabmu sebagai seorang siswa? Lakukanlah itu dengan taat dan setia. Dan yang terpenting adalah kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita? Menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain. Itu pun menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Kita harus melakukan itu dengan taat dan setia. Kita sudah ditebus, kita harus ceritakan kepada orang lain. Tugas kita adalah menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum pernah mendengar tentang Dia. Yang kedua anak-anak, yang kedua adalah Eliezer bersandar kepada Tuhan. Buktinya adalah dia berdoa memohon pimpinan Tuhan. Anak-anak, mungkin ketika kita menghadapi hal-hal yang sulit, bahkan akhir-akhir ini kita semua orang menghadapi corona. Ini sesuatu yang sulit, mengerikan, tapi Guru Alin mengajak kita untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan menguatkan kita melewati semuanya ini. Anak-anak, bersama dengan Tuhan Yesus kita mampu melakukan segala sesuatu. Mungkin banyak hal yang kita alami hari-hari ini, ada hal-hal yang mungkin penuh dengan kesedihan, ada hal-hal yang membuat kita sedih, ada hal-hal yang membuat kita khawatir. Serahkan sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Atau mungkin ada yang sudah mulai khawatir, aduh nanti saya kalau sudah besar, saya jadi apa ya, saya cita-citanya seperti ini, kira-kira gimana ya. Mulai sekarang serahkan sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, minta Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Kita tidak tahu esok akan seperti apa, kita tidak tahu hidup kita besok ini mau jadi apa. Tetapi anak-anak, ketika kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan semua rencana-rencana kita kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan menolong kita. Seperti Tuhan menolong Eliezer, demikianlah Tuhan pun akan menolong kita ketika kita menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Anak-anak, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Guru Alin berharap kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, dan kita dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Anak-anak, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Tuhan, tolong kami supaya kami mau menjadi pelaku firman yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, demi nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengar cerita firman Tuhan yang begitu indah dari Miss Alin. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Nah anak-anak, persembahan kalian masukkan ke dalam amplop, dan nanti pada saatnya ketika kita sudah beribadah bersama-sama di gereja, kalian boleh membawanya untuk mengumpulkan. Oke semuanya, kalian sudah siapkan persembahannya? Kita akan memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Sambil bertepuk tangan ya anak-anak.
mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau berikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Tuhan, berkatilah persembahan ini supaya dapat dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami bersyukur sepanjang ibadah ini Tuhan sudah tolong kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih karena sudah memimpin ibadah kami di saat ini. Kami menutup ibadah kami Tuhan dengan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti ibadah di hari ini. Ya, demikianlah ibadah kita di hari ini sudah selesai. Dan sampai bertemu di ibadah sekolah minggu online selanjutnya. Dan akhirnya, God